sih, wah jangan mau gak teko. Lalu realnya itu ya, nah itu contohnya. Maka harus berangkat dari kehidupan nyata umat. Nah, contoh pemberian sembako, ya, pemberian sembako ya. Apa ya pemberian sembako itu? Apa? Ono beras, minyak goreng, ya, apa ya? Nah, berbasis data enggak? Kalau yang diberi sembako meskipun manula, tapi di Indonesia berbasis data betul. Di Indonesia panen pari, ini sembako ini dibayi beras 5 kilo, berbasis data betul. Tidak. Pemlet tau, jadi sembako kui baik, padahal si baik untuk sikat gigi. Misalnya ya, lebih butuh nopo pampers misalnya. Nah, ini basis data, jadi baik ya tentu beras. Nih, pampers itu gimana? Bukan sih jangan. Nah, aja beras, enggak beras. Kalau aku duwe pirang ton beras, duwe beras. Ya ora pas loh. Nek pampers patut ngono. Sedina pampers itu mana sih baik. Video apa? Hah? Video? Video itu kan lebih butuh daripada beras. Pampers. Nah itu misalnya kehidupan nyata ya. Contoh mana? Oh budi itu detail apa? Itu berbasis data ya. Mengerti loh budi wujud. Ya oke. Tingwe. Komplain. Wujudnya apa? Tingwe. Itu aku BPS. Ini contoh begini. Supaya tepat. Jadi nanti kaitannya data itu dengan tepat pelayanan. Kalau nanti meleset datanya, meleset pelayanan kita, itu hanya itu. Maka basisnya seperti itu aja. Nah, pelayanan berpastoral berbasis data itu 3 hal. Informasinya real itu berarti nyata. Jadi gawe-gawe ya, joget toke gitu. Kita ini pakai ini lorongnya lambung ini. Ini kita yang baru jantung. Jantung ini cerdak paru-paru. Kita ini paru-paru. Hampir real, ya kan? Padahal nek rekam medis itu real. Kalau asam urat ya namanya asam urat ya. Kalau asam lambung ya asam lambung. Maka harus real dan terkini. Maka nanti kita punya pola data eklesia itu terkini. Jadi ketika diklik itu harusnya itu update terkini. Ojo mau habis meninggal saya umur, ya kan? Nah ini kita harus meninggal, udah meninggal. Waduh, repot, harus terkini. Nah, nggak terkini nanti repot. Kita mau membacanya berat, gitu. Misalnya jumlah umat kita nanti kita lihat ya, jumlah umatnya 4.000 sekian, yang Katolik 3.000 sekian. Lalu ada yang tidak ada, dan itu harus contoh itu. Sing Katolik piro, sing ora piro, sing setengah Katolik. Banget deteksi ini. Setengah Katolik rasa ya, Katolik kalau ora. Itu harus real. Maka perlu jenengan-jenengan. Kalau nanti tidak ada jenengan, tidak ada yang namanya terkini. Ya, biar libatkan ya sempat. Ya, karena tidak dekat dengan umat. Jenengan yang paling dekat dengan lingkungan. Itu saya yakin jenengan itu tahu persis kok nama-nama umat kita di lingkungan. Apa jenengan? Apa? Setiap nama apa? Wajahnya lah. Iya. Wajahnya. Daripada Romone, Romone, waduh, mau repot lah, gitu. Maka harus ada jenengan. Maka jenengan itu penting, teknis nih, agak sebarang penting. Core of the core, gitu. Nah, ini harus real dan terkini. Tidak hanya real, tapi juga update. Maka jenengan dibawa ke sini, kumpul di sini untuk supaya memastikan
terkini. Ada lingkungan yang update terakhir tahun berapa? Tahun 1945? Ada yang 1945? Tahun berapa terakhir? 2023. Saya kis 26 Ada yang terakhir ngisi 2023. Berarti belum update terupdate. terbarui. Gitu. Nanti yang meninggal berapa? Ya kan nanti update kan ketok. Nanti dalam setahun ini yang meninggal di paroki Wonogiri itu piro toh? Niku nek RAPB ke depan kira-kira asumsine yang meninggal piro? Tambah apa kurang gitu. Nah, itu update ya toh. Nah niki. Lalu relevan, terukur dan tetap tepat sasaran. Tentu yang real dan terkini itu mesti relevan. Karena tidak basisnya asumsi. Terukur jelas terukur karena tepat. Nah, tepat sasaran ini kaitannya nanti seperti yang saya katakan. Kalau kita melayani itu tepat sasaran. Tidak hanya mengketoki asumsi ini gitu. Nah, lalu yang berikutnya berkesinambungan dan menjawab kebutuhan konkret umat. Nah, kayak pertanyaan. Jadi nek dilayani itu pengen menjawab kebutuhan umat atau menjawab tidak kebutuhan umat? Kebutuhan apa mesti ya yang dipingin itu. Nah, aku butuh minyak suci ya ojo diwehi minyak bimoli. Ya lah. Minyak suci nek kebutuhane apa misalnya? Kebutuhan pendidikan anaknya ra iso bayar misalnya SPP ya jaluke itu gitu sesuai kebutuhan saya gitu gitu. Lanjut. Nah, definisi saya kira tadi sudah ya. Pendekatan pastoral yang mengintegrasikan data lapangan umat, kebutuhan umat, kondisi sosial umat dan lain-lain dalam merencanakan program gerejawi. Nah, ujung data ini tidak hanya berhenti pada data, tapi pada pelayanan umat. Jadi jelas ya, tidak hanya mengumpulkan data, dan datanya harus mengumpul gue pelayanan umat ini harus clear. Nah, contoh pemanfaatan data, misalnya pemetaan umat berdasarkan usia, profesi atau kondisi khusus. Contoh, misalnya tim kesehatan. Nah, tim kesehatan butuh apa? Dokter, perawat. Nah, kalau itu clear, nanti kita bisa tracking soalnya otomatis jadi dokter kalau perawat atau dokter hewan misalnya. Nah, setelah itu bisa dikontak karena ada nomornya. Nah, itu kepentingan ini. Misalnya pengen apa ya? Misalnya pelayanan di sebuah paroki misalnya di Sumber misalnya, di Sumber bukan paroki ini. Bisa tetap data. Umat sana itu 70% adalah petani. Misalnya ya, 70%. Berarti pastoralnya kas harus apa? Ngopeni petani, itu malah ngopeni PNS. Nah misalnya begitu. Nah buat kiri apa? Ada mau kayak profesi ini. Apa? Belum masuk di lagi. Nah, wah kira swasta loh. Kira swasta itu kira usahawan. Usahawan yang usaha. Dan lagi. Karyawan swasta dan wira swasta. Nah ini nanti pelayanannya harus khusus. Ya, beda dengan pelayan, beda dengan petani. Nah, ini harus nanti kebaca. Pengembangan program katekis atau pembinaan yang sesuai kebutuhan kelompok umat tertentu. Jadi kalau melihat data, ya nanti siap-siap kita umat ini sudah sendiri ya. Nah melihat data, melihat di data ini dari umur 0 sampai 15 tahun kita maksudnya pakai sendiri. Dari umur UMR ini 914.000. Dewasanya kita 1000, manlanya 1000 gitu ya. Kalau nanti ditarik tahunnya ke sana, umat ini saya kenal ya, saya kenal. Saya wis
makin mudah terus. Nah nanti yang anak-anak makin kecil, nanti jumlah umat kita juga makin kecil. Dan ini ya satu usupan seperti itu. Ya, maka siapa nanti para pimpinan sebenarnya. Kabarnya sama baik. Siapa? Kecuali nanti ada ledakan khusus. Pembakaran. Pembunuhan apa? Salah satunya, ya, misalnya mungkin lagi, mungkin ya, kira-kira orang ya, apa ya? Atau misalnya ada perpindahan besar, bisa jadi seperti misalnya katanya ya, di daerah Afrika, bahkan katanya Cina itu dominan itu Katolik katanya. Ya berdoa pada Roh Kudus mau, ya lah. Tapi dia nanti akan seperti itu, realnya. Terus kita di sini berapa? 4.000 ya? 4.000. Nanti dicek lagi apakah benar 4.000. Nah ini laptopnya perlu diupdate mas. Nanti deh. Dan data kita ini tiap tahun masuk ke Vatikan. Jadi nama jenengan itu tekan Vatikan, cek di Vatikan. Jadi tiap tahun ada aklimina namanya. Uskup bisa ketemu paus atau kalau enggak harus setiap tahun itu update data ke Vatikan. Dan jenengan tidak terinisasi. Karena kecelakaan Vatikan tombol jenengan. Ya tak diberi bambang ini kan bambang mana kiri kan. Nah, nih padahal kocak ini. Nah, lalu mempermudah kunjungan pastoral dan kunjungan orang sakit misalnya. Nah, kalau data orang sakit kan gampang nih kunjungi Pak Iki, Niki, lorongnya Iki dikunjungi. Ya tak? Analisa demografi untuk pembentukan lingkungan baru. Nah, ini katanya kan Romo Joko mencanangkan mana jadi Srono akan badai sekusupan ya. Gimana sekalian? Misalnya, kan perlu analisis ini. Jumlah umatnya berapa? Jumlah umatnya kayaknya 800-an. Kayaknya ya. Nah, data itu. Nah, baru mengatasi siapa di paroki. Oh siapa mau langsung di pengatus di paroki kok. Nah, misalnya di Molo itu dulu 700 di paroki. Ini saya dari 400. Nah makanya menurut saya data kita harus juga ditambahi data dari luar. Misalnya ini nanti saya juga menurut saya datanya harus ditambah. Misalnya nanti kita lihat pemerintah ini berkaitan dengan Jadi Srono punya kans apa, jangan pengembangan pabrik dan sebagainya. Nah itu kebaca, berarti mungkin ada orang akan masuk ke situ misalnya. Jadi datanya jangan data tunggal dari Indonesia, tapi kemudian data masyarakat. Nah contohnya itu, sehingga yakin ini apa tadi paroki tadi kesikepan, dan ketika dari wilayah. Lantai, oke.